Selamat pagi, saya Agnes Santeku. Di video kali ini saya akan mereview materi pengauditan bab 1 audit dan profesi akuntansi. Adapun audit dan profesi akuntansi yang akan saya bahas, yang pertama, apa itu audit? Yang kedua, sejarah perkembangan auditing. Yang ketiga, definisi auditing. Yang keempat, jenis-jenis audit. Yang kelima, siapakah yang melakukan audit? Yang keenam, jasa apa saja yang diberikan oleh KAP atau kantor akuntan umum. Baik, kita masuk pada penjelasan apa itu audit. Audit adalah suatu proses sistematis untuk menghitung dan mengevaluasi secara objektif mengenai aksi-aksi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya kita membahas sejarah perkembangan audit. Audit atau pemeriksaan sudah dilakukan sejak zaman kuno. Orang Mesir kuno melakukan pemeriksaan terhadap catatan hasil pajak dengan hasil pajak yang sebenarnya. Orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan terhadap rekening pejabat publik untuk menilai kewajarannya. Orang Romawi kuno sudah membandingkan pengeluaran dengan otoritas pembayaran yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Kita masuk pada zaman modern. Tahun 1880 yang berkaitan dengan revolusi industri, pemeriksaan bukan hanya untuk aparatur negara, melainkan sudah masuk ke perusahaan. Fokus audit masih sama dengan zaman kuno, yaitu untuk menemukan penyimpangan atau kecurangan. Selanjutnya, sejak tahun 1940 sampai sekarang, tujuan auditing adalah satu, meyakinkan kelayakan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan sebagai tujuan utama. Yang kedua, menentukan dan mencegah kecurangan atau kesalahan sebagai tujuan sampingan. Selanjutnya kita masuk pada definisi auditing. Definisi tersebut dapat diuraikan menjadi 7 elemen yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu 1. Proses yang sistematik. Auditing merupakan rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir. Yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Hal ini berarti bahwa proses sistematik yang dilakukan tersebut merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi yang dibuat individu maupun entitas. Yang ketiga, asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Asersi merupakan penyertaan atau merupakan suatu rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pernyataan tersebut. Yang keempat, menentukan tingkat kesesuaian. Hal ini berarti penghimpun dan pengevaluasi bukti-bukti dimaksudkan untuk dekat tidaknya atau sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Yang kelima, kriteria yang ditentukan. Kriteria yang ditentukan merupakan standar-standar pengukur untuk mempertimbangkan asersi-asersi. Yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Hal ini berarti hasil-hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengidentifikasikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi dan kinerja yang telah ditentukan. Yang ketujuh, para pemakai yang berkepentingan. Para pemakai yang berkepentingan merupakan para pemakai keputusan menggunakan dan mengandalkan temuan-temuan yang diinformasikan melalui laporan audit dan laporan lainnya. Adapun jenis audit yang pertama, audit laporan keuangan. Memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dengan valid. Yang kedua, audit kepatuhan. Memperoleh dan mengevaluasi bukti aktivitas entitas untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional dari suatu entitas sesuai dengan kondisi
pejabat keuangan dari berbagai organisasi dalam pemerintahan. Yang ketiga, auditor independen, yaitu para praktisi, individual, atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional pada klien. Selanjutnya kita masuk pada persyaratan akuntan publik di Indonesia. Untuk menjadi seorang akuntan publik di Indonesia, ada pun persyaratannya. Yang pertama, domisili Indonesia. Yang kedua, memiliki register akuntan publik. Yang ketiga, menjadi anggota IAI. Yang keempat, lulus ujian sertifikat akuntan publik. Yang kelima, pengalaman kerja minimal 3 tahun atau 3 jenjang. Yang keenam, menjadi ketua audit minimal 1 tahun. Yang ketujuh, wajib memiliki KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Adapun jasa yang diberikan kantor akuntan publik. Yang pertama, jasa atensi. Ada 4 jenis jasa atensi yang dapat diberikan oleh suatu kantor akuntan publik, yaitu audit, pemeriksaan, penelahan, prosedur yang disepakati bersama. Dan yang kedua, jasa non-atensi. Ada 3 jenis jasa non-atensi yang diberikan suatu kantor akuntan publik, yaitu jasa akuntansi, pajak, jasa konsultasi manajemen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat pagi.